Recording in progress. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Hana. Selamat siang. Alhamdulillah sudah terhubung ya. Koneksinya lancar kan, Hana? Apakah suara Ibu terdengar jelas? Kalau di sini gambarnya dan suaranya sudah jelas kok di kamu. Hmm, iya Bu, lancar. Suara Ibu di tempat saya juga terdengar jelas kok Bu. Terus gambarnya juga bagus dan juga jelas juga Bu. Syukurlah senang bisa bertemu dengan kamu hari ini ya, Hana, meskipun secara online. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya Alhamdulillah baik Ibu. Syukurlah kalau begitu. Hana sudah makan siang belum? Atau tadi sempat makan sebelum kita konseling? Tadi saya sudah sempat makan kok Bu. Tadi saya makannya di kos saya. Bagus. Jadi nanti kita ngobrolnya tidak sambil lapar ya. Oh iya, cuaca hari ini lumayan panas ya Hana. Di Jogja lagi terik-teriknya. Kamu ini sedang di kos atau di mana sekarang? Iya Bu, cuaca hari ini tuh panas banget menurut saya. Dan sekarang saya kebetulan juga lagi di kamar kos sendiri, Bu. Bagus, kalau begitu Hana. Pastikan kamu duduk dengan nyaman ya Hana. Kalau perlu, ambil air minum dulu nggak apa-apa kok. Kita nanti tidak terburu-buru. Oke, baik Ibu. Saya udah siapin kok air minum ini di samping saya, Bu. Wah, bagus sekali ya Hana, kamu sudah mempersiapkannya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu nih, apakah ini pertama kali kamu konseling online atau sudah pernah sebelumnya? Kebetulan ini pertama kalinya, Bu. Saya konseling via Zoom kayak gini nih. Oh, begitu. Kalau begitu wajar ya, Nak. Kalau mungkin ada sedikit nervous atau canggung, tapi tenang. Eh, Prosesnya sama kok seperti konseling tatap muka, cuman kita pakai media Zoom aja. Justru kadang ada yang merasa lebih nyaman secara online karena bisa di tempat pribadi sendiri. Iya, Bu. Tapi sekarang saya memang ngerasa masih agak nervous sedikit sih, Bu. Ibu lihat memang kamu terlihat sedikit tegang ya, tapi tidak apa-apa ya Hana. Itu sangat wajar kok. Banyak mahasiswa yang pertama kali konseling, apalagi secara online, juga merasakan hal yang sama. Kamu boleh rileks dulu, tarik nafas, tidak perlu terburu-buru. Anggap saja ini seperti ngobrol santai dengan ibu. Hmm. Oke, Ibu. Saya bakal lari nafas dulu. Sama-sama Baik, Ibu. Hana. Nah, sebelum kita mulai ngobrol lebih serius, Ibu ingin memastikan dulu ya, kamu sekarang berada di tempat yang privat kan? Maksud Ibu tidak ada orang lain yang bisa mendengar percakapan kita. Soalnya ini penting untuk menjaga privasi kamu, Hana. Hmm, Oke, Bu. Saya kebetulan ini lagi sendirian di kamar saya, Bu. Terus teman-teman kos saya juga kebetulan pada keluar semua, Bu. Nggak banyak yang di kos. Bagus sekali, Hana. Kalau begitu, kamu bisa lebih bebas untuk bercerita tanpa khawatir ada yang mendengar ya, Hana. Sekarang Ibu mau menjelaskan sedikit tentang proses konseling kita hari ini ya. Oke, baik, Ibu. Jadi begini Hana, durasi konseling kita hari ini sekitar 30 sampai 40 menit. Kamu boleh menceritakan apapun yang kamu rasakan atau yang sedang kamu alami. Tidak perlu khawatir karena semua yang kamu ceritakan akan Ibu jaga kerahasiaannya. Ini adalah ruang yang aman untuk kamu. Apakah ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Hmm,
Sejauh ini masih belum ada sih, Bu. Saya udah cukup mengerti apa yang baru saja Ibu bicarakan. Baik, kalau begitu. Oh iya, Hana. Kalau nanti di tengah-tengah percakapan koneksinya tiba-tiba terputus atau ada gangguan, kamu bisa langsung menghubungi ibu lagi ya. Atau kalau ada kendala teknis apapun, langsung bisa sampaikan saja. Kita bisa pause sebentar kok, tidak masalah. Hmm, oke, baik Ibu. Terima kasih ya, Bu, sudah mengingatkan saya juga. Sama-sama, Hana. Ibu mau memastikan kamu merasa nyaman ya selama proses konseling ini. Nah, sekarang Ibu lihat kamu sudah lebih rileks ya dibanding tadi awal-awal. Ya, Bu, sekarang sudah merasa lebih baik sih, Ibu. Syukurlah kalau begitu. Kamu sudah siap? Eh, kita bisa mulai ya. Kiranya ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan dengan Ibu hari ini, atau ada yang sedang mengganggumu, atau ada yang ingin kamu ceritakan? Hmm, ada Ibu, sebenarnya Silahkan, Hana. Kamu bisa mulai kapanpun kamu siap. Ibu mendengarkan dengan baik, tidak perlu terburu-buru, pelan-pelan saja ya. oke, Bu. Jadi gini, Bu, saya tuh ngerasa bingung dan sedikit kesepian, Bu, di sini tuh. Kamu merasa bingung dan kesepian. Iya, Bu. Saya udah setahun kan ya, Bu, ini kuliah di Jogjanya. Tapi rasanya kok saya masih belum bisa ya, Bu, beradaptasi dengan baik di sini tuh. Sudah setahun di Jogja, tapi masih merasa sulit beradaptasi. Coba ceritakan lebih lanjut seperti apa kesulitan yang kamu rasakan itu, Hana. Sulit sih, Bu, ngejelasinnya. Tapi di kampus tuh, Bu, teman-teman saya itu baik-baik, Bu, semuanya. Mereka tuh ramah banget, Bu. Suka ngajak saya nongkrong. Tapi entah kenapa, saya tuh selalu ngerasa canggung gitu loh, Bu, sama mereka. Teman-teman kamu baik dan ramah, tapi kamu tetap merasa canggung. Iya, Bu. Saya kan punya teman ya, Bu. Namanya tuh Dinda. Dia orang dari Bali, Bu. Orangnya tuh terbuka banget sama saya. Sering ngajak saya makan bareng, terus nongkrong, atau ngajak saya ikut acara kampus gitu, Bu, barengan. Hmm, jadi Dinda sering mengajak kamu untuk aktivitas bersama ya, Hana? Iya, Bu. Tapi saya tuh sering nolak, Bu. Padahal sebenarnya saya juga pengen banget ikutan. Kamu sebenarnya ingin ikut, tapi sering menolak ajakan tersebut ya? Iya, Bu, betul banget. Saya tuh selalu bilang kan sama mereka, saya nggak bisa, atau saya tuh nggak enak hati. Tapi ya, di dalam hati saya nih, Bu, sebenarnya ya saya pengen ikut sama mereka kok. Apa yang membuat kamu menolak padahal kamu sebenarnya ingin ikut, Hana? Saya takut, Bu, takut salah bersikap, terus takut nanti mereka anggap saya aneh, Bu, karena ya, cara saya mungkin beda, Bu, sama mereka. Jadi kamu takut salah bersikap dan dianggap aneh karena merasa berbeda dengan mereka ya? Berbeda dalam hal apa, Hana? Ya, dari cara bergaul saya, Bu. Saya kan orang asli Aceh, Bu. Dari kecil tuh saya dibesarkan dengan aturan yang ketat dari orang tua saya. Kayak cara saya berpakaian, terus cara bicara saya, juga pergaulan. Semuanya tuh beda banget, Bu, sama yang ada di sini. Jadi latar belakang budaya dan nilai-nilai yang kamu bawa dari Aceh terasa sangat berbeda dengan di lingkungan di Jogja ya? Iya, Bu, betul banget. Terus di kampus, teman-teman saya ini
mereka tuh bebas gitu, Bu. Maksud saya nih ya, Bu, mereka tuh santai orangnya, terus terbuka, bercanda bisa kayak tanpa beban gitu. Ya, sementara saya kan nggak terbiasa, Bu, sama hal kayak gitu. Gaya pergaulan yang lebih santai dan terbuka membuat kamu merasa tidak terbiasa ya? Mm-mm, betul, Bu. Dan juga lama-lama nih, saya jadi malah merasa sering sendirian gitu, Bu. Saya tuh kan melihat teman-teman yang lain nih ya, Bu. Kayaknya kok mereka gampang banget sih akrabnya. Sementara saya, Sementara kamu, saya kok kayak bersisih gitu ya, Bu. Padahal kan bukan karena mereka itu ngejauhin saya, Bu. Tapi karena saya sendiri yang mungkin juga terlalu banyak nolaknya, Bu. kamu merasa terisolasi bukan karena teman-teman kamu menjauhimu, Hana, tapi karena kamu sendiri yang sering menolak ajakan mereka. Iya, Bu. Dan ya, itu hal yang bikin saya sedih, Bu. Saya jadi sering bandingin diri saya sama teman-teman saya yang lain itu. Membandingkan, Iya, Bu. Kenapa mereka tuh bisa dengan mudahnya beradaptasi gitu, Bu. Terus bisa dengan mudahnya punya banyak banget teman. Terus kelihatan happy banget. Sementara saya masih stuck di sini aja. kamu membandingkan diri dengan teman-teman yang terlihat lebih mudah beradaptasi, dan itu membuatmu merasa bagaimana, Hana? Ya, saya ngerasa minder, Bu, pastinya. Ngerasa pasti ada yang salah, Bu, sama diri saya sendiri. Jadi kamu merasa minder dan merasa ada yang salah dengan dirimu karena kesulitan beradaptasi ini ya. Iya, Bu, betul sekali. Anam, sebelum kamu bilang bahwa orang tua sempat khawatir ketika kamu memutuskan kuliah di Jogja. Nah, bisakah kamu ceritakan lebih detail tentang itu? Oh iya, Ibu. Waktu saya diterima di sini tuh, Bu, orang tua saya bahkan sempat ragu, Bu. Mereka sempat bilang sama saya, kamu yakin nih bisa hidup di sana? Lingkungannya beda banget loh sama di sini, gitu. Hmm, orang tua khawatir karena lingkungan di Jogja sangat berbeda dengan Aceh ya. Iya, Bu. Apa dan mama saya tuh khawatir saya akan terbawa pergaulan yang katanya tuh kurang sesuai dengan nilai-nilai yang udah mereka ajarkan ke saya, Ibu. Hmm, kekhawatiran orang tua tentang nilai-nilai budaya dan agama yang sudah diajarkan sejak kecil ini, apakah mempengaruhi cara kamu berinteraksi dengan teman-teman di kampus? Mungkin iya ya, Bu. Saya jadi takut kalau saya tuh terlalu bebas bergaul gitu, Bu. Nanti jadinya saya ngelanggar nilai-nilai yang udah Papa sama Mama saya ajarkan dong, Bu. Jadi ada kekhawatiran bahwa dengan bergaul lebih bebas, kamu akan melanggar nilai-nilai yang sudah diajarkan orang tua. Benar begitu, Hana? Hmm, iya, Bu, benar. Saya tuh takut, Bu, kalau semisal nantinya kehilangan identitas saya. Tapi ya, di sisi lain, saya tuh juga pengen, Bu, punya teman yang banyak dan bisa menikmati masa kuliah saya seperti yang lain juga, Bu. Ada konflik dalam diri kamu, Hana. Di satu sisi, ingin mempertahankan nilai-nilai dan identitas budaya. Di sisi lain, ingin bergaul dan menikmati kehidupan di kampus. Betul sekali, Bu. Saya tuh sekarang jadi bingung loh, Bu, harus gimana. Ketika Dinda atau teman lain mengajak kamu
Hal-hal spesifik apa yang membuat kamu khawatir atau takut, Hana? Hmm, misalnya nih ya Bu, kalau saya tuh diajak nongkrong sama mereka sampai malam gitu Bu, saya tuh takut nanti ya gimana ya Bu ya. Saya kan nggak biasa Bu pulang malam. Terus atau kalau saya diajak ke tempat yang ramai gitu Bu, ada laki-laki sama perempuan yang mainnya campur gitu Bu. Saya kan jadi ngerasa agak nggak nyaman gitu. Situasi seperti nongkrong malam atau di tempat yang bercampur dengan laki-laki dan perempuan membuat kamu tidak nyaman ya, karena tidak sesuai dengan kebiasaan dan nilai-nilai yang kamu pegang. Aduh, maaf ya, Hana. Terhubung kembali kan ini untuk jaringannya? Oh, oh iya Bu, udah terhubung kembali kok, tapi Maaf tadi sempat ya. nge-lag dikit. Iya, Ya, maaf ya nggak tadi apa-apa. sedang ada kendala. Iya, nggak apa-apa Ibu, aman. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Oke, Ibu, bisa siap. Oke, jadi ketika Dinda atau teman lain mengajak kamu, hal-hal spesifik apa yang membuat kamu merasa khawatir atau takut, Hana? Ya, misalnya kalau saya nih Bu, saya diajak nongkrong sampai malam gitu Bu. Saya takut nantinya, ya gimana ya Bu ya. Saya kan nggak biasa tuh pulang malam Bu. Atau kalau misalnya mereka tuh ngajak saya ke tempat yang ramai, Bu. Ada laki-laki, terus ada perempuan yang mainnya nyampur gitu, Bu. Saya kan jadi agak nggak nyaman gitu, Bu. Situasi seperti nongkrong malam atau di tempat yang bercampur laki-laki dan perempuan membuat kamu tidak nyaman karena tidak sesuai dengan kebiasaan dan nilai-nilai yang kamu pegang ya, Hana. Iya, Bu, betul banget. Tapi ya gitu, Bu, saya nggak tahu gimana caranya saya bisa ngejelasin hal ini ke teman-teman saya, Bu, tanpa terlihat sok suci atau malah aneh. Hmm, kamu kesulitan mengkomunikasikan batasan-batasan personal ini kepada teman-teman karena takut disalahpahami, Hana. Bu, betul. Makanya saya sekarang tuh lebih milih diam dan ya nolak-nolak aja ajakan mereka, Bu. Apakah kamu pernah mencoba menjelaskan latar belakang atau nilai-nilai yang kamu pegang kepada Dinda atau teman-teman yang lain? Saya rasa sih belum pernah ya, Bu. Saya tuh takut mereka nggak ngerti, Bu, atau malah jauhin saya nantinya. Kamu takut dengan membuka diri tentang latar belakangmu. Lalu mereka justru akan menjauhimu. Iya, Ibu. Kayak gitu. Hana, tadi kamu mengatakan bahwa kamu sering membandingkan diri dengan teman-teman yang lebih mudah beradaptasi. Namun, apakah kamu pernah berpikir bahwa setiap orang memiliki proses adaptasi yang berbeda-beda dan bahwa perbedaan budaya yang kamu bawa itu sebenarnya bukan kelemahan, melainkan bagian dari identitas unik yang kamu miliki? Saya ngerasa nggak pernah ngelihatnya dari sisi yang kayak gitu, Bu. Saya tuh selalu ngerasa kalau saya yang kurang dari mereka, Bu. Hmm, kamu merasa kurang dibanding teman-teman yang lain. Iya, Bu. Rasanya saya ya, Bu, yang salah karena nggak bisa menyesuaikan diri saya sama yang lain, Bu. Oke, namun di sisi lain, kamu juga bilang bahwa kamu ingin mempertahankan nilai-nilai yang sudah ditanamkan orang tua. Bukankah ini menunjukkan bahwa sebenarnya kamu tidak ingin mengubah diri secara drastis kan, Hana? Melainkan mencari cara untuk tetap menjadi diri sendiri sambil bisa bersosialisasi. Hmm, iya juga ya, Bu, ya.
Saya nggak ingin berubah total gitu, Bu. Saya tuh cuman pengen bisa diterima apa adanya sama mereka, Ibu. Oke, kamu ingin diterima apa adanya tanpa harus mengubah identitas dan nilai-nilai yang kamu pegang. Betul, Bu. Betul banget. Baik, karena dari yang sudah kamu ceritakan, Ibu mencoba merangkum ya. Kamu adalah mahasiswi tahun pertama dari Aceh yang sedang kuliah di Jogja. Kamu tumbuh dengan nilai-nilai budaya dan agama yang kuat. Lalu di kampus, kamu memiliki teman-teman yang baik dan ramah, seperti Dinda, yang sering mengajak kamu bergabung dalam berbagai aktivitas. Namun, kamu sering menolak karena takut salah bersikap dan khawatir dianggap aneh akibat perbedaan latar budaya. Dan kamu juga merasa terisolasi, minder, dan sering membandingkan diri dengan teman yang lebih mudah beradaptasi. Jadi, ada konflik dalam dirimu antara keinginan bersosialisasi dengan kebutuhan mempertahankan nilai-nilai yang sudah kamu tanamkan orang tua. Kamu belum pernah terbuka kepada teman-teman tentang latar belakangmu karena takut mereka tidak mengerti atau menjauhimu. Apakah rangkuman ini sudah tepat, Hana? Hmm, saya rasa sudah sangat tepat sekali, Bu. Itu yang memang saya rasakan sekarang ini. Dari cerita kamu, Ibu melihat bahwa kesulitan utama yang kamu hadapi adalah kesulitan penyesuaian diri akibat perbedaan budaya yang signifikan, ditambah dengan kekhawatiran akan penerimaan sosial. Kamu juga mengalami kultur shock dan konflik internal antara keinginan bersosialisasi dengan kebutuhan mempertahankan identitas budaya. Namun, tidak ada yang salah hanya dengan dirimu. Ini adalah proses adaptasi yang wajar, dialami oleh mahasiswa yang kuliah jauh dari kampung halamannya, terutama dengan perbedaan budaya yang cukup besar. Jadi, saya tuh normal, Bu. Ah, maksud saya tuh wajar kalau saya tuh ngerasain hal-hal yang kayak gini. Sangat wajar, Hana, dan yang penting, kamu memiliki kesadaran dan motivasi untuk berubah. Itu menunjukkan bahwa kamu siap untuk berkembang. Oke, Nah, Ibu. sekarang kita sudah memiliki gambaran yang jelas tentang situasi kamu. Selanjutnya, kita akan melihat apa yang ingin kamu capai dan bagaimana cara mencapainya. Hmm, Oke, baik, Ibu. Saya paham. Kalau situasi ini bisa membaik, seperti apa kondisi ideal yang kamu harapkan? Saya tuh pengen punya teman-teman yang deket gitu, Bu. Terus saya pengen bisa bergaul sama mereka dengan nyaman tanpa harus ngerasa takut canggung gitu, Bu, sama mereka. Tapi saya juga tentunya nggak mau kehilangan jati diri saya yang sebenarnya, Bu. Kamu ingin membangun pertemanan yang bermakna sambil tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai yang kamu pegang ya? Iya, Bu, betul. Kira-kira bisa nggak ya, Bu, kayak gitu? Tentu saja bisa, Hana. Dan yang perlu kamu pahami adalah kamu tidak harus mengubah. Tentu saja bisa, Hana. Dan yang perlu kamu pahami adalah kamu tidak harus mengubah dirimu secara drastis untuk bisa diterima. Yang perlu kamu lakukan adalah menemukan cara untuk menjembatani perbedaan tersebut. Hmm, menjembatani perbedaan ya, Bu? Maksudnya itu gimana ya, Bu? Saya belum paham, Bu.
Oke, jadi salah satu kunci dalam bersosialisasi di lingkungan yang beragam adalah komunikasi terbuka. Apakah kamu pernah berpikir untuk menjelaskan kepada Dinda atau teman-teman lain tentang latar belakang budaya dan nilai-nilai yang kamu pegang? Belum pernah sih, Bu. Saya tuh nggak kepikiran sampai sana, Bu. Oke, dengan terbuka tentang latar belakangmu, teman-teman akan lebih memahami dan menghargai perbedaan tersebut. Maka mereka akan tahu bahwa penolakan kamu bukan karena tidak suka atau melainkan karena ada batasan-batasan yang kamu pegang. Bagaimana menurut kamu? Hmm, ya juga ya, Bu, kalau dipikir-pikir. Tapi gimana ya, Bu, caranya ngomong ke mereka biar nggak terdengar aneh? Oke, kamu bisa mulai dengan cara yang santai dan natural. Misalnya, ketika Dinda mengajak nongkrong malam, kamu bisa bilang, Dinda, terima kasih sudah mengajak ya, tapi aku nggak biasa pulang malam karena kebiasaan dari rumah. Gimana kalau kita ketemunya siang aja? Aku senang kok kalau bisa ngobrol-ngobrol sama kamu. Nah, dengan begitu, kamu tetap menunjukkan ketertarikan untuk berteman sambil menyampaikan batasanmu dengan sopan, Hana. Hmm, oh, gitu ya, Bu, ya ternyata caranya. Dan kedengarannya juga lebih mudah ya, Bu, kalau dijelaskannya dengan cara seperti itu. Iya, Hana. Selain itu, kamu tidak harus langsung terlibat dalam semua aktivitas. Kamu bisa memulai dari hal-hal kecil yang sesuai dengan zona nyamanmu. Misalnya, menerima ajakan makan siang bersama atau menghadiri acara kampus yang tidak bertentangan dengan nilai-nilaimu. Perlahan-lahan, kamu akan semakin nyaman, Hana. Hmm, jadi nih, Bu, saya tuh nggak harus memaksakan diri saya langsung untuk ikut semua kegiatan mereka gitu ya, Bu ya? Tidak harus, Hana. Proses adaptasi itu bertahap. Kamu boleh memilih aktivitas yang sesuai dengan kenyamananmu. Yang penting, kamu mulai bisa untuk membuka diri. Oke, baiklah Ibu. Saya sekarang mulai pelan-pelan mengerti Ibu. Oke, selain berkomunikasi terbuka dan memulai dari hal-hal kecil, ada cara lain yang bisa membantu kamu. Apakah kamu pernah mencari komunitas atau organisasi kampus yang sesuai dengan nilai-nilaimu? Misalnya, organisasi keagamaan atau kelompok mahasiswa daerah? Belum Bu, tapi saya tuh sempat lihat ada organisasi rohani gitu Bu, organisasi rohani Islam gitu di dalam kampus. Tapi saya tuh belum pernah mencoba buat ikut organisasi itu. Nah, itu bisa menjadi salah satu langkah yang baik, Hana. Dengan kamu bergabung di komunitas yang memiliki nilai yang serupa, kamu akan merasa lebih nyaman karena memiliki lingkaran dukungan. Di sana, kamu juga bisa bertemu dengan teman-teman yang mungkin juga mengalami hal serupa denganmu. Dan dari sana, kamu bisa perlahan membuka diri ke lingkaran pertemanan yang lebih luas. Hmm, Oke deh Ibu, kayaknya kayak gitu juga bisa pelan-pelan membantu saya ya Bu. Oke, sekarang coba kita lihat dari beberapa alternatif yang sudah kita bahas tadi. Ada komunikasi terbuka dengan teman seperti Dinda, lalu memulai dari aktivitas kecil yang nyaman, dan bergabung dengan komunitas yang sesuai nilai mana yang menurut kamu paling mungkin untuk kamu coba terlebih dahulu. Hmm, Mungkin saya tuh bisa mulai dengan bergabung di organisasi rohani dulu, Bu. Terus dari sana kan saya juga bisa dapat teman-teman yang lebih ya
satu frekuensi gitu Bu sama saya. Terus sambil berjalannya di organisasi itu juga Bu, saya bakal mungkin mencoba untuk komunikasi lebih terbuka Bu sama Dinda. Oke, itu langkah yang bagus, Sana. Kamu sudah mulai memetakan langkah konkret yang bisa kamu ambil. Terima kasih ya Bu. Tapi saya tuh masih ngerasa nggak tahu Bu, agak nervous juga sih Bu buat ngomonginnya ke Dinda. Itu wajar. Kamu boleh melakukannya secara bertahap, tidak perlu terburu-buru. Yang penting adalah niat dan usaha kamu untuk membuka diri. Oke, baik Ibu. Oke, satu hal lagi yang perlu kamu ingat, Hana. Berhentilah untuk membandingkan diri dengan orang lain. Karena setiap orang memiliki proses adaptasi yang berbeda-beda. Kamu juga punya latar belakang dan pengalaman unik yang membentuk siapa kamu saat ini. Itu adalah kekuatan, jadi bukan kelemahan. Ya Bu, saya sekarang akan mencoba untuk mulai nggak membandingkan diri saya lagi sama orang lain Bu. Bagus, Sana. Dan ingat, perbedaan budaya adalah kekayaan. Kamu punya kesempatan untuk belajar dari budaya lain sambil berbagi pengalaman dan nilai-nilai dari latar belakangmu. Dengan begitu, kamu bisa membangun hubungan sosial yang positif tanpa kehilangan jati diri. Bu, terima kasih banyak ya Bu. Saya sekarang rasa jadi ya lebih paham gitu Ibu. Baik, Hana. Sekarang Ibu akan merangkum hasil konseling kita hari ini ya. Yang pertama, kamu mengalami kesulitan penyesuaian diri di lingkungan kampus karena perbedaan budaya yang signifikan antara Aceh dan Jogja. Kamu merasa terisolasi karena sering menolak ajakan teman-teman seperti Dinda, meskipun sebenarnya kamu ingin bergaul. Jadi ada konflik dalam dirimu antara keinginan bersosialisasi dengan kebutuhan mempertahankan nilai-nilai budaya dan agama yang sudah ditanamkan orang tua. Kamu sering merasa minder dan membandingkan diri dengan teman-teman yang lebih mudah beradaptasi. Dari diskusi kita, kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu mengubah diri secara drastis, melainkan bisa menjembatani perbedaan melalui komunikasi yang terbuka dan memulai dari aktivitas kecil yang nyaman dan bergabung dengan komunitas yang sesuai nilai. Kamu juga berencana untuk bergabung dengan organisasi rohani terlebih dahulu. Kemudian, mencoba berkomunikasi terbuka dengan Dinda dan teman-teman lain secara bertahap. Kamu juga berkomitmen untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Apakah rangkuman ini sudah tepat, Kana? Tepat sekali Bu. Terima kasih ya Bu udah ngebantu saya ngelihat sesuatunya permasalahan saya ini dengan ya lebih jelas Bu. Sama-sama, Hana. Ibu sangat senang kamu mau terbuka dan berani mengambil langkah untuk berubah. Kamu sudah menunjukkan keberanian dan kesadaran diri yang lebih baik. Terima kasih banyak ya Bu atas dukungan Ibu kepada saya juga Bu. Hana, aduh maaf ya Hana, ini ternyata tadi tekan kendala limit dari Zoom. Oh, oke Ibu nggak apa-apa kok aman Ibu. Oke, kita bisa lanjutkan ya. Iya Bu, siap. Oke, jadi untuk langkah selanjutnya, kamu terapkan rencana yang sudah kita bahas tadi ya, dan bergabung dengan organisasi rohani dan mulai berkomunikasi terbuka dengan teman-temanmu. Kita bisa bertemu lagi sekitar 2 minggu ke depan untuk melihat perkembangan dan membahas tantangan yang mungkin kamu hadapi. Bagaimana, Hana? Baik Ibu, saya setuju. Saya juga akan coba terapkan dan nanti juga kita bisa ketemu lagi Bu.
Bagus, Hana. Kalau dalam proses mencoba ini kamu merasa perlu berbicara atau ada kesulitan, kamu bisa menghubungi ibu kapan saja ya, melalui email atau datang langsung ke ruang konseling. Jadi, jangan ragu untuk mencari bantuan ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak ya Bu buat hari ini. Jujur saya sekarang tuh ngerasa lebih lega, lebih plong gitu Bu. Oke, Alhamdulillah. Ibu percaya kamu bisa melakukannya, Hana. Kamu memiliki nilai yang unik untuk dibagikan kepada teman-temanmu. Tetap semangat ya. Insya Allah Ibu. Terima kasih banyak ya Bu buat hari ini. Sama-sama, Hana. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Semoga sukses. Oke Bu, terima kasih. Saya izin live duluan ya Ibu. Terima kasih, Hana. Sampai jumpa lagi Bu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.